Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepa Triani dengan NIM 2120702070 dari jurusan Ilmu Politik C, Win Raden Patah, Palembang. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Perilaku Politik yang bertema Peran Aktor Politik. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan Presiden Soeharto. Habibie menjabat sebagai Presiden selama 1 tahun mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, Pers yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang, dan berada di bawah tekanan pemerintah hingga kemerdekaan Timur Leste. Dapat dilihat mulai dari pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah hingga kemerdekaan Timur Leste. Kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun itu, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Adapun otonomi daerah, wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam, menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Meskipun sebentar kepemimpinan Pak Habibie, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers, jejak pendapat wilayah Timur-Timur, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Langkah yang dilakukan B.J. Habibie agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ekonomi, yaitu memperbaiki ekonomi di Indonesia.
B.J. Habibie melakukan berbagai upaya menyehatkan Bank Sentral atau Bank Indonesia dan bank-bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah, dan membuat lembaga pengawas, serta menjalankan saran IMF dan menetapkan undang-undang. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh B.J. Habibie yaitu merestrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah rupiah, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Di antaranya, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk badan penyihatan perbankan nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar US hingga di bawah rupiah 10.000 rupiah, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. Prestasi yang pernah diraih B.J. Habibie yang membanggakan Indonesia yaitu meraih gelar doktor di Jerman. B.J. Habibie meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude saat kuliah di Jerman, dan membuat pesawat, menjabat presiden direktur PT IVTN, meraih penghargaan nasional dan internasional, dan menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.